Karena Jawa ini mempunyai kandungan makna yang luar biasa demi keselamatan, demi kelancaran kehidupan anak turun kita. Makanya orang Jawa itu sejak lahir sampai meninggal itu tidak terus itu Romo, watak, bakat, dan kesuksesan itu apakah semua bisa dilihat dari garis tangan Romo? bisa. Jadi garis tangan manusia, wajah, rambut, alis, mata, ini menjadi ciri khas watak manusia. Apabila garis tangannya menunjukkan misalnya huruf M abstrak, ini biasanya orangnya mantap dalam bekerja. Jadi seperti huruf M, ya, terus ada garis-garisnya itu abstrak gitu, itu orangnya mantap dalam bekerja. Dan karena apa? Dia kemana saja senantiasa diberikan pencerahan oleh Muhammad. Menurut para bini sepuh seperti itu. Namun apabila M-nya terputus, nah ini orangnya terkadang ada kebimbangan. Namun hati-hati dengan M yang terputus itu. Apabila orang ini tadi hatinya terlukai, dia akan mengingat seterusnya. Itu Romo, tadi kan Romo bilang bahwa garis tangan itu kan M ya. Jadi kalau M itu kan ada dua, M yang putus-putus. Itu gimana Romo tadi penjelasannya kalau yang M putus itu? M yang putus-putus itu hatinya dipenuhi kebimbangan. Kebimbangan ya. Namun kalau sudah mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki, atau misalnya pekerjaan yang dia cocok, serendah apapun pekerjaan itu akan dia pertahankan sampai akhir hayat. Tapi ada satu cacatnya, apabila hatinya terlukai, maka ini akan menjadi menjadi pengingat atau semacam dendam, yang akan tidak pernah hilang gitu. Sebetulnya makna weton Jawa itu seperti apa sih Romo? Bisa dijelaskan makna weton Jawa? Weton Jawa itu ya, manusia Jawa itu percaya dengan adanya dino lan pasaran, dino pitu pekenan gangsal wuku tigang doso, dan ini senantiasa menyertai kehidupan manusia gitu. Maka jika orang Jawa terdahulu itu selalu untuk berangkat bekerja hari apa, ini saya harus melangkah kemana, joyo apes rezeki, misalnya begitu. Jadi selamat apes atau mendapatkan rezeki. Nah, tapi sekarang ini zaman sudah milenial. Kalau dulu kan kita medang lawang golek pangan. Nah, sekarang sesungguhnya pekerjaan sudah terbuka lebar, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kita bekerja, misalkan kita bekerja di wilayah barat, kelahiran orang tadi Rebu Wage, rezekine nengetan, mongko lek nyambut gawe ning pabriknya nggone ning kulon, atau pabriknya tempatnya di sebelah barat rumahnya. Masa iya mau berangkat ke timur lalu melingkar ke selatan menuju ke barat? Kan tidak mungkin. Jadi hal-hal semacam itu hanya kita jadikan patokan, pedoman dalam mencari jodoh
mencari rezeki dan mencari keselamatan. Sekali lagi, untuk pasaton weton itu tidak bisa kita yakini, tapi tetap kita jadikan pegangan. Karena apa? Kalau kita yakini itu kita tidak benar, karena sesungguhnya kehidupan kematian, rezeki dan kematian itu ada yang mengatur. Tapi sebagai orang Jawa, saya tidak pernah meninggalkan hal itu. Untuk menikahkan anak saya juga hitung remit jam berapa saatnya. Naibnya saya minta, kamu harus Pak Naib mohon datang jam sekian, karena manten kakung mengucapkan kobil itu harus jam sekian gitu. Mungkin hanya sesuatu keberkahan saja, atau mungkin kebetulan. Alhamdulillah anak-anak saya yang sudah menikah, ya saya lihat kehidupannya harmonis, tidak ada gangguan apa-apa. Sedangkan karena sebagai walaupun saya dituakan atau dianggap sesepuh, sesekali saya juga diminta untuk mengikuti upacara pengantenan nggih. Dari sini saya misalnya kok saya tidak cocok dengan hari ini, saya diam saja, karena memang harinya bukan saya yang membuat. Kan saya hanya diminta datang untuk sebagai pembawa acara misalnya, atau sebagai ular-ular mawido kasanah misalnya, atau yang lainnya. Jadi saya hanya ya sendiko dawuh saja, mengikuti apa yang diperintahkan sahibul hajat, tanpa saya akan menyentuh kok mbok nikah ke dino iki mongko iki gak apik. Nggak berani saya begitu, okay. Oh ya, karena manusia kan punya pilihan sendiri. Tapi saya ingat itu peristiwa itu, dan tidak lama kemudian pasti ada peristiwa, entah mantannya kecelakaan, entah apa, itu selalu begitu. Berarti orang yang salah ijab kabulnya menurut perhitungan Jawa itu nanti pasti ada akibatnya gitu Pak, untuk si pengantin. Jika tidak berdekatan pasti dalam beberapa saat akan terjadi. Jika hitungannya pegat, ya pegat tenan. Terus itu Romo yang dinamakan Nogo Dino itu seperti apa Romo Edi? Nah, Nogo Dino itu ya setiap hari ada perhitungan. Iki dino iki Nogo Dinone ning lor awake dhewe gak oleh ngalor gitu. Ada juga yang namanya Nogo Sasi. Anggoro Kasih juga. Anggoro Kasih itu kan anggur apa? Kayak tumpak budo, somo tumpak, tumpak budo, somo anggoro, respati dan lain sebagainya, itu kan hitungan. Boso kawine kayak Anggoro Kasih mau Sloso Kliwon gitu. Terus itu Romo, untuk orang jejodohan kan ada hari-hari yang hitungan Jawa yang tidak boleh untuk dinikahkan. Itu berapa hitungannya Romo yang harus kita hindari? Ada yang ketemu 4 likur itu 12 yang artinya tigas. Artinya tigas. Tapi jika 4 likur tapi 13 dan 11, 7 dan pokoknya yang bukan 12 lah, itu tetap bisa dilaksanakan. Kalau misalkan dari kedua mempelai Romo ya memaksakan diri untuk dinikahkan, apakah ada hal-hal yang bisa untuk dipakai menyiasati gitu Romo? Ya itulah bedanya zaman dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu di era 70-an, 60-an, ya jodoh itu ditentukan orang tua, dan anak kebanyakan manut mituhu dengan orang tua. Namun seiring berjalannya waktu, orang tua belum berkenalan, tapi anak sudah
akrab duluan. Sehingga ada istilah sekarang ini zamannya kebo nyusu gudel, atau artinya orang tua mengikuti kehendak anaknya. Namun sebagai orang tua juga harus berhati-hati. Apabila ada kejadian yang seperti itu, maka harus disiasati. Seperti ini kejadian yang akan terjadi. Ini mungkin bulan Syawal itu kebetulan Selasa Legi dengan Selasa Legi. Nah, ini harusnya tidak boleh karena menurut hitungannya intinya ponco bakah itu rebut bener gitu loh. Nah, lantas bagaimana? Harus diikrarkan salah satu dari calon mempelai tersebut dipindah hari kelahirannya itu. Jadi yang satunya harus mengalah menjadi Rebu Pahing. Bisa disiasati gitu. Ya, Jawa itu katanya Jawa itu angel gitu. Jawa itu enggak angel, Jawa itu luwes. Jawa itu luwes karena Jawa ini mempunyai kandungan makna yang luar biasa demi keselamatan, demi kelancaran kehidupan anak turun kita. Makanya orang Jawa itu sejak menikah, sejak lahir sampai meninggal itu tidak ninggal selamatan. Contohnya lahir cenger brokoan, ya kan? Lantas kemudian 5 hari kemudian puputan atau pupak puser. Nah, pupak puser. Oke, saya kembali dulu dari masih dalam kandungan 4 bulan di dalam kandungan ini sudah dibancai. Karena apa? Kok dibancai? Di situ menyatunya unsur 4 anasir bumi, angin, api, dan air yang sudah menyatu dalam raga akan menjadi wadah sang sukma. Maka pada 4 bulan masuk ke 5 bulan ini akan diberikan selamatan atau rasulan. Lantas kemudian setelah 4 bulan masuk ke 7 bulan disebut tingkepan. Lalu lahir brol adanya brokoan, pupak puser puputan. Lalu kemudian 36 hari kemudian selapanan. Setelah selapanan masuk ke 7 bulan terdak siten atau turun tanah. Setelah turun tanah dibacot ke nyetaun. Nah, sehingga bagi mereka yang bukan ahli sodakoh, nek tembunge wong Jawa, wong sing medhit, alah Jawa ki ruwet bolak-balik selamatan, ngenakno tanggane. Padahal ini demi keselamatannya sendiri. Gitu, demi keselamatannya sendiri. Lalu setelah setahun nunggu sampai saatnya anak itu